Yang bener aja nih, Huawei bikin tablet 2 jutaan dengan layar 2K. Namanya Huawei MatePad SE, tablet terbaru Huawei sebagai alternatif seri MatePad dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, gak cuma harganya doang yang menggiurkan nih, tapi MatePad SE punya sejumlah fitur menarik yang cocok untuk digunakan semua anggota keluarga nih, dari yang anak-anak, remaja, orang tua, sampai lansia itu bisa memaksimalkan fitur yang ada di tablet ini. Dan soal aplikasi yang mendukung, ternyata nih, diam-diam ya, Huawei udah puter otak supaya aplikasi yang ada di app galerinya itu jadi lebih lengkap. Malah sekarang kita itu bisa pakai aplikasi Google dengan mudah loh di tabletnya. Wah, menarik ya. So, welcome back to Best in Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel, dan ini adalah pembahasan gue soal Huawei MatePad SE. Gas! Oke, jadi tipe SE ini tuh cukup unik ya pada line-up-nya Huawei MatePad di Indonesia, karena varian tabletnya sendiri kan kalau sekarang itu bisa dibilang ada 4 varian. MatePad Pro, MatePad biasa, MatePad 11, dan MatePad T. Nah, dengan adanya versi SE ini, gua rasa akan menjadi pengganti dari MatePad T. Dimana dari segi harga itu kurang lebih sama ya, di 2 jutaan dan sama-sama terjangkau, tapi sekarang itu punya fitur yang makin menarik. Nah, fitur yang menarik tersebut pertama adalah layar 2K dengan ukuran 10,4 inci. Bukan cuma layarnya aja yang gede, tapi resolusinya juga gede jadinya ya. Jadi kualitas gambar yang ditampilin itu jernih ya, buat gua pakai nonton YouTube atau anime atau series itu semuanya udah asik. Warnanya juga menarik nih di mata dengan tingkat kecerahan yang juga cukup tinggi buat dipakai dalam ruangan. Gak cuma menarik di mata nih, layarnya juga aman buat kesehatan mata kita dengan nyalahin fitur Eye Comfort. Bahkan Huawei sampai sertain sertifikasi TUV Rainland loh, buat kasih tahu kalau ini nih layar tablet ini aman buat di mata saat digunakan sehari-hari. Bezel layarnya atau sisi hitam di pinggir-pinggir layarnya itu juga simetris dan lumayan tipis ukurannya, jadi kelihatannya lebih mewah aja pas kita pandang. Nah, dengan adanya bezel ini juga dapat meminimalisir sentuhan yang gak disengaja sama kita pas kita pegang si tabletnya. Buat memaksimalin kualitas entertainment, Huawei juga pakein speaker di sebelah kiri dan di sebelah kanan tabletnya, alias udah stereo speaker. Jadi audionya berasa luas dan tingkat volumenya juga super kenceng. Sayangnya, kalau kita nonton atau dengerin lagu yang genrenya itu jedak-jeduk gitu ya, bassnya memang jadi kurang berasa di sini. Jadi lebih oke sih kalau kita pakein earphone atau speaker di tabletnya lewat Bluetooth atau bisa juga lewat audio jack karena udah tersedia di sini. Nah, balik lagi ke bagian desain bodinya. Tablet ini punya desain yang simple dan elegan dengan satu warna aja, yaitu hitam. Jadi secara tampang itu pas buat digunakan dalam kondisi apapun. Tabletnya juga tergolong tipis nih, setara lah ketebalannya sama HP Huawei P50 Pro gua, dan enteng juga pas dibawa kemana-mana. Padahal bahannya itu premium ya, yang udah aluminium. Sisi lengkung pada frame tabletnya juga gua suka nih, karena gua berasanya natural aja pas digenggam dan gak bikin cepet pegel. Cuman emang yang bikin greget adalah posisi port USB-C dan audio jack yang nggak ada di tengah-tengah frame. Padahal lubang speaker dan SD card slotnya itu ditaruh di tengah, jadi berasa nanggung aja gitu ya. Nah, di bagian atas tabletnya juga ada satu kamera yang cukup oke buat gua ngambil gambar atau biasanya gua untuk scan dokumen. Dan kamera depannya itu kasih ruang yang lebar buat gua video call atau wifi supaya ya kiri kanannya jadi lebih leluasa aja. Nah, lanjut lagi, untuk penggunaan sehari-hari, tabletnya selalu berasa cukup ya performanya buat berbagai aktivitas. Misalkan untuk anak-anak, itu bisa main game-game yang kids-friendly dan aktivitas fun lewat Kids Corner, karena udah ada, dan via aplikasi Baby Panda juga itu lancar. Dan untuk pelajar, itu bisa buka file PDF, misalkan ada PR, itu tetap lancar, bahkan belajar di Zenius juga aman. Atau bahkan buat kita nih, yang suka multitasking, split window, itu bisa mulus. Dan untuk sosmedan, buat nonton film di TV itu juga aman. Serta main game juga udah gue coba ya pakai Mobile Legends dan gue puas sih, nggak ada nge-lag-nya sama sekali. Dan untuk orang tua juga bisa baca berita dengan teks panjang itu dengan mulus gitu ya. Berasa kayak Harmony OS 3.0 ini di tabletnya udah
klop dengan chipset yang ditaruh, yaitu Snapdragon 680 dan storage-nya 464 GB. Jadi aktivitas sehari-hari di tabletnya itu tetap smooth. Bahkan gue bisa manfaatin fitur multi-window-nya tadi buat buka 3 app sekaligus. Kayak buat nge-compare produk all shop itu bisa. Dan tabletnya juga punya baterai gede nih di 5100 mAh yang bisa tahan selama kurang lebih 10 jam untuk penggunaan sosmedan atau browsing sehari-hari. Cuman emang ngecasnya ini lumayan lama ya dengan charger bawaannya di 2 jam 40 menit dari 0 sampai full. Nah, masih ngebahas soal Harmony OS tadi, lama nggak ngebahas Huawei, kini mereka ternyata pakai cara unik loh untuk integrasiin tabletnya atau HP-nya dengan Google Apps. Bisa dibilang aplikasi-aplikasi penting yang biasa kita pakai di Android itu bisa gampang ditemukan di App Gallery sekarang dan digunakannya juga mudah di sini. Ingat sama video yang gua pakai G-Space buat akses aplikasi Google? Nah, kini semua aplikasi tersebut bisa kita dapetin di App Gallery dan bisa diupdate juga ke versi baru dengan mudah. Cuman emang cara install ini sedikit berbeda ya. Kayak misalkan aplikasi YouTube, Google Docs, Drive, sampai Photos, itu bisa langsung kita buka lewat App Gallery dan tinggal pilih Add to Home biar aplikasinya muncul di Home, yang mana memudahkan kita ya pas mau buka app-nya lagi. Oh iya, karena dasarnya aplikasi ini diambil dari website version, jadi tampilannya memang agak berbeda ketimbang aplikasi yang langsung kayak di HP Android. Tapi semua fitur-fitur yang ada di Google Apps tersebut berjalan sebagaimana mestinya kok. Kayak nge-YouTube itu sampai resolusi full ya, 2K itu aman. G-Drive juga gua udah upload file itu tetap bisa. Google Meet bisa video call dengan baik. Sedangkan Gmail itu gua sinkronisasikan dengan Huawei Mail. Jadi terima atau kirim-kirim email itu nggak ada delay sama sekali. Nah, gimana soal apps-apps entertainment dan produktivitas? Kayak misalkan WhatsApp, Netflix, Disney Hotstar, Microsoft Office, dan Zoom itu gimana? Bisa atau enggak? Ternyata bisa. Netflix dan Disney Plus itu buat tes aman, bahkan di kualitas high resolution juga bisa. Aplikasi produktivitas kayak Office dan Zoom itu tetap tersedia di App Gallery. Jadi aplikasinya bisa kita install dan juga bisa kita gunakan seperti biasa. Buat WhatsApp itu ada 3 pilihan. Kita bisa install langsung dari App Gallery, lewat WhatsApp Web bisa, dan via G-Space. Nah, kalau kalian install langsung dari App Gallery, data chat itu bisa kalian oper lewat phone clone. Kalau lewat WhatsApp Web, itu kalian bisa langsung akses aja di browser, tapi jangan lupa buat nyalain desktop site-nya pada settingan. Dan buat yang membutuhkan WhatsApp Business, kalian bisa pakai G-Space biar chat itu tetap bisa dipindahin. Nah, jika ada aplikasi yang nggak kita temukan di App Gallery, kita bisa manfaatin si G-Space-nya tadi. Misalkan ada aplikasi yang nggak ketemu tuh Gojek dan OVO, itu bisa kita gunakan dengan baik di G-Space. Order sampai bayar-bayar itu tetap lancar, dan yang terpenting adalah sudah diuji oleh Huawei soal keamanan bertransaksi di G-Space. Jadi mantap ya. Nah, jika kalian ada yang masih bingung dengan cara menginstal apps-nya di Huawei ini, App Gallery juga nyediain forum support yang mudah untuk kita hubungin lewat via layanan chat atau lewat FAQ ya, Frequent Asked Question. Nah, bisa juga kalian cantumin di kolom komentar juga biar teman-teman lainnya itu bisa bantu ngejawab. Intinya, App Gallery yang sekarang itu udah jadi lebih lengkap apps-nya. Kita juga bisa temukan berbagai apps penting dan bisa stay up to date juga. Adanya support yang responsif juga ngebantu banget nih buat kita yang punya pertanyaan seputar device Huawei yang digunakan. Nah, karena device yang gue gunakan jadi makin banyak nih dengan adanya Huawei MatePad SE, gue rasa saatnya untuk upgrade modem gue di rumah, yaitu Orbit Star 2 ke yang baru. Kebetulan, Orbit juga ngeluarin varian modem portable barunya nih, Orbit Star H1. Jadi gue rasa pas lah ya untuk kebutuhan gue. Pertama, gue harus internetnya kenceng ya, speednya, portable juga, terus ada 4 Ethernet slot, dan udah support ke 32 pengguna, dan pastinya udah bisa dikoneksiin lewat NFC juga. Selain itu, fitur keamanannya juga lengkap nih, seperti Wi-Fi khusus buat tamu, jadi mereka nggak ribet harus minta password Wi-Fi. Terus ada fitur untuk memonitor dan disconnect paksa perangkat yang tidak dikenal yang terhubung ke Wi-Fi-nya kita. Ada juga fitur untuk membatasi durasi penggunaan untuk perangkat tertentu. Dan ada juga fitur blacklist situs buat ngeblokir situs-situs tertentu. Nah, pas beli modemnya, gue juga dapat sekalian sama paket data internet nih, yang lumayan gede, yaitu 150 GB yang dapat digunakan selama 6 bulan dengan aktivasi yang lumayan mudah loh.
Pertama, kita siapkan dulu aplikasi MyOrbit, lalu masuk ke aplikasinya dan pilih aktivasi modem. Siapkan kartu SIM card yang udah termasuk di dalam kotak pembelian, lalu scan QR yang ada di samping nomor SIM card, dan lanjutkan. Di sini kita diminta untuk daftar akun, kalian bisa daftar aja lewat nomor telepon atau akun Google, Apple, dan email. Setelah berhasil mendaftarkan akun, masukkan nomor KTP dan KK, lalu klik aktifkan modem. Setelah pendaftaran kartu berhasil, klik lanjutkan, lalu tunggu sebentar sampai kalian berada di halaman yang ini nih. Baru sekarang kita bisa restart modemnya dengan menekan dan tahan tombol power yang ini. Jangan lupa juga buat copy password WiFi ya, yang udah disediakan. Nah, kelar deh, sekarang kita tinggal tes aja kecepatan internetnya, dan ini dia hasilnya. Oh iya, buat kalian yang tertarik, Orbit Star H1 sudah dapat dibeli dan dipesan melalui website resmi MyOrbit lewat Allshop ataupun offline shop. Lengkapnya kalian bisa cekin aja di kolom deskripsi. So, kalau kalian mungkin lagi nyariin modem portable yang enak dibawa kemana-mana dan kencang juga speed internetnya, Orbit Star H1 bisa jadi pilihan yang menarik. Overall, gue cukup terkejut nih dengan apa yang dikasih Huawei ke MatePad SE-nya. Gak nyangka ya, tablet 2 jutaan itu punya fitur yang berasa mahal. Kayak pertama itu layar 2K-nya, bisa kasih pengalaman entertainment sampai produktivitas yang oke. Desainnya juga simple dan bodinya juga kokoh. Plus performa dari tabletnya juga pas untuk ngangkat aplikasi apapun yang kita gunakan sehari-hari. Jadi gue rasa tabletnya ya cocok ya untuk digunakan di berbagai kalangan umur, untuk anak-anak, untuk remaja sampai lansia itu bisa beraktivitas di tabletnya secara maksimal tanpa takut nge-lag. Notes-nya adalah kualitas speakernya yang dihasilin itu masih kurang punchy dan kecepatan ngecasnya juga tergolong lama. Nah, buat yang tertarik, kalian bisa beli Huawei MatePad SE seharga Rp2.799.000 di toko online shop resmi Huawei Indonesia atau via offline store juga ada. Plus kalian juga bisa dapetin bonus flip cover standy untuk tabletnya. Terus ada gratis-gratisnya banyak ya, ada 6 bulan berlangganan WeTV VIP, sebulan akses belajar Zenius Access, dan 3 bulan VIP Baby Panda World. Itu semuanya kita udah dapat. Link dan promonya nanti gua cantumin aja di kolom deskripsi. Oke? So, gimana menurut kalian soal Huawei MatePad SE? Apakah harga 2 jutaan bikin Anda kepincut? Tulisin di kolom komentar aja ya. Kita lanjutin pembahasan di sana. So, kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa buat subscribe juga. Dan jangan lupa untuk share video ini teman-teman kalian yang lagi mencari tablet murah harga 2 jutaan. Menarik loh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys. Mantap ya.